Ya emang dari sebelum bulan puasa kan dia udah sakit, sempat dirawat pas hari pertama Lebaran, terus selama beberapa hari di rumah sakit udah sulit dia minta pulang nih, udah dibawa ke rumah. Dari 5 hari sebelum dia meninggal emang udah nggak ngobrol, udah susah dah dia ngobrol. Sampai semalam udah pas jam 8 kurang udah dingin aja tangan sama kakinya. Pelan. Terus. Ya, maaf. Enggak mikir bakal pergi gitu karena emang udah sakit. Terus sebelumnya masih ngobrol, kambuh, nanti ngobrol lagi gitu aja. Setelah kambuh dikasih obat, minum obat, normal lagi. Cuman pas malam tuh kambuh selama 5 hari tuh udah nggak ngobrol, dikasih obat udah masih kayak gitu aja. Terus tiba-tiba dia udah agak normal, tiba-tiba udah kayak gitu aja. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ngeluhnya paling ya itu doang, pas kambuh kayak batuk mulu, sesak dadanya, terus diminumin obat udah mendingan. Kan dia diabetes juga, jadi kayak ngurangin makan gula. Kalau udah kambuh gulanya paling minum obat gula gitu aja. Kalau misalnya habis minum obat ya udah normal lagi, tapi ntar kambuh kasih obat lagi normal lagi, kayak gitu doang udah. Alhamdulillah udah merasa ikhlas. Ya yang penting harus ikhlas ya, supaya beliau juga tenang di sisinya. Dan alhamdulillah pemakaman juga berjalan dengan lancar, nggak ada kendala sama sekali. Saya juga udah ikhlas. Semoga ibu diterima di sana. Semoga kesalahan-kesalahannya, kalau dia ada salah mohon dimaafin di lapangan kuburnya. Ya bilang jaga adik-adik paling pas waktu sakit, biar jadi anak yang baik, biar jadi bisa jadi contoh yang baik buat adik-adiknya. Alhamdulillah ikut senang juga, ternyata di balik ke sifat ibu saya yang tegas atau galak itu masih banyak yang peduli gitu. Istilahnya ternyata dia tegas juga untuk kebaikan, enggak seperti orang-orang pikir oh ini Pak Omas galak nih takut enggak. Ternyata emang banyak yang perhatian juga sama dia, karena tujuan dia tegas juga untuk kebaikan. Paling yang akan kami ingat ya nasihatnya dia yang kedepannya harus lebih baik lagi. Kalau misalnya kita berani ambil keputusan, kita harus berani tanggung jawab dan tanggung resikonya dulu gitu. Ya kita berdasarkan kita juga saling mengawasi, saling mensupport juga supaya kedepannya lebih baik. Kita juga berusaha supaya lebih mandiri. Kalau kita juga mau buktiin meskipun ibu udah nggak ada, kita tetap bisa melanjutkan hidup gitu, biar ibu nggak kepikiran terus di alam sana juga. Ya saya harap ya supaya nggak terlalu khawatir juga, karena kalau beban pikiran nantinya takutnya sama seperti ibu saya, jadi malah jadi sakit, malah jadi kenapa-napa. Saya nggak mau orang saudara-saudara yang lain juga
sakit sampai kayak gini, ya udahlah, kalau misalnya ini istilahnya kita ambil dari pengalaman, jangan sampai terulang lagi. Pokoknya untuk saudara-saudara yang lain juga jangan terlalu kepikiran. Untuk kita akan berusaha supaya lebih mandiri, dan kita bakal mau buktiin kalau kita bisa meskipun tanpa orang tua gitu. Banyak sih, yaitu sifat tegas sama absurdnya dia tuh orang yang nggak ketebak gitu. Jadi ketika kita takut kalau dia bakalan ngomel, ternyata dia bercanda. Gitu pun sebaliknya. Jadi itu yang bakalan kita rinduin sih. Sama nasihat-nasihat dia nasihatnya pedas, tegas, tapi emang buat yang baik gitu. Awalnya itu kabar dari grup WA Paski, Persatuan Seniman Komedi Indonesia, dan awalnya kita semua pelawak tuh kaget, nggak percaya, takutnya itu kan hoax gitu kan. Tapi kita suruh cek ke adiknya Bang Mastur, ternyata benar itu bahwa almarhumah sudah mendahului kita gitu. Nggak ada sih gejala ataupun firasat apapun, tetap ceria, nggak pernah ada keluhan dia sakit atau enggak gitu. Itu kan dengar-dengarnya udah sakit udah lama katanya gitu. Tapi nggak ada keluhan dari dia sih, nggak pernah cerita gitu. Orangnya baik gitu ya, terus suka ngasih nasihat, terus ya suka sharing gitu, terus bercanda aja gitu, suka bercanda gitu. Orang senyum ya, orang senyum. Orang yang begitu mulutnya masih orang senyum. Ingat nggak ada omongan-omongan Po Omas yang agak aneh-aneh yang sekarang jadi mungkin ini pesannya Po Omas gitu? Nggak ada sih, nggak yang aneh-aneh. Soalnya mukanya udah aneh jadi. Pak Omas, maaf ya Pak Omas ya, kalau saya punya dosa sama Pak Omas ya. Dia aja. Sama ya. Jadi ini sebuah sangat kehilangan dunia komedi Indonesia. Nggak hanya Lenong aja ya, tapi dunia komedi Indonesia secara keseluruhan merasa kehilangan. Soalnya Pak Omas ini bergaulnya nggak hanya kepada lingkungan Betawi atau Lenong aja, tapi dia luas gitu pergaulannya gitu dengan artis-artis lain, sinetron, pelawak gitu. Jadi terbuka loh orangnya gitu. Orangnya cablak aja gitu. Kalau saya sama dia itu kalau di panggung atau di program TV suka jadi musuhan sama dia kalau berakting gitu. Jadi mencela-celaan segala macam, nggak ada saling ketersinggungan gitu. Jadi happy aja kalau sama beliau mah, bebas gitulah mainnya gitu. Semoga Pak Omas dilapangkan kuburnya, amin. Diampuni segala dosanya, amin. Diterima segala amal baiknya, amin. Dan terima kasih Pak Omas sudah mengabdikan hidupnya untuk dunia komedi Indonesia, amin. Menghibur masyarakat Indonesia. Terima kasih Pak Omas.